Oke, Shalom Khaverim, Brukim Habaim, selamat datang. Perkenalkan, nama saya adalah Talmid. Talmid itu artinya adalah student atau murid. Talmid Andre Widodo dari Yeshivat Sufu. From Yeshivat Sufu. Yeshivat Sufu is the largest Messianic yeshiva in the world. Adalah yeshiva mesianik terbesar di dunia yang dipimpin oleh Rosh Yeshiva. Kepala yeshivanya adalah Rabbi Yitzhak Sapira, seorang mesianik Yahudi, ya, yang percaya Yeshua adalah Mesias, dan juga dibantu oleh Rabbi Stephen Bernstein, ya, seorang Yahudi juga. Kemudian Brukim Habaim, saya ucapkan selamat datang untuk Khaverim semua, untuk teman-teman semua. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang pelajaran yang disebut Pirkei Avot, atau dalam bahasa Indonesianya adalah bab dari bapak-bapak leluhur. Pirkei itu adalah bahasa Ibrani, artinya adalah chapters atau bab-bab. Sedangkan Avot itu artinya adalah the fathers atau bapak-bapak leluhur bangsa Yahudi. Sebelum kita memulai diskusi tentang Pirkei Avot, kita ucapkan dulu berkat sebelum kita belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Asher kitsanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah, yang artinya, diberkatilah engkau, Hashem, Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya, dan yang telah memerintahkan kami untuk fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah, di dalam nama Mesias Yeshua. Kita sama-sama katakan amin. Mengapa kita membahas Pirkei Avot? Mengapa kita membahas chapters of the fathers atau bab-bab dari bapak-bapak leluhur bangsa Yahudi? Karena kita saat ini sedang berada di dalam masa transisi dari Pesach atau Paskah atau Passover menuju Shavuot, hari raya Shavuot. Shavuot itu adalah dalam bahasa Indonesia disebut hari raya Pentakosta. Torah mengatakan bahwa dari hari pertama Pesach, ya, setelah hari pertama Pesach yaitu Sabat, ya, kita harus memulai atau menghitung, ya, 49 hari, ya, yaitu 7 kali 7, ya, 7 kali 7 minggu, harus ada genap 7 minggu. Kemudian setelah genap 7 minggu, keesokannya adalah hari ke-50, itu adalah hari raya Shavuot. Dan uniknya, ya, sebelum kita bisa merayakan hari raya Shavuot, kita harus menghitung hari per hari, menghitung naik hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, bukan menghitung mundur. Mengapa naik? Naik dalam bahasa Ibrani adalah aliyah. Artinya, sebelum kita bisa menerima Torah di Gunung Sinai, kita harus bisa menaikkan level spiritual kita. Dari nefesh habehema atau the animalistic soul, ya, manusia itu punya animalistic soul, misalnya haus, lapar. Semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Hashem itu memiliki nefesh, kalau bahasa Indonesia nafas, ya. Nefesh Ibrani, nafas Indonesia. Misalnya manusia memiliki nafas, binatang memiliki nafas, tumbuh-tumbuhan juga memiliki nefesh. Tapi bukan seperti nefesh seperti nafas yang ada pada manusia atau binatang, sedangkan di dalam tumbuh-tumbuhan itu disebut adalah vegetative soul, atau yang permanen, nafas atau energi kehidupan yang tidak mobile. Kalau binatang, manusia itu mobile, bisa bergerak. Tumbuh-tumbuhan itu stationary, ya. Dan buktinya
mengapa tumbuh-tumbuhan itu memiliki nefesh adalah dia bisa sakit, dia bisa mati, dia bisa hidup bahagia, ya, bisa berbuah, bisa juga tandus, ya. Berarti ada energi kehidupan di situ. Nah, apa yang membedakan manusia dengan semua makhluk hidup yang lain? Kepada manusia, Hashem memberikan yang disebut neshama dalam bahasa Ibrani. Neshama ini adalah semacam seperti misalnya kita baca di Kejadian 2 ayat 7, ya, bahwa Hashem membentuk manusia dari debu tanah dan kepada manusia dihembuskan nafas hidup, ya, nismat chaya. Dalam bahasa Ibrani disebut nismat chaya, ya, nafas kehidupan. Artinya ada partikel dari Hashem yang dititipkan kepada manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maksudnya hidup memiliki inteligensia, kecerdasan spiritual. Nah, selama masa menghitung hari, atau yang disebut dalam bahasa Ibrani Sefirat HaOmer, dari Pesach ke Shavuot, itulah yang kita naikkan. Tadi kan saya katakan menghitung naik. Hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Naik itu dalam bahasa Ibrani adalah aliyah. Nah, apa yang kita naikkan dalam masa-masa menuju Shavuot adalah spiritual inteligensia kita. Kecerdasan spiritual. Spiritual intelligence. Bagaimana kita mengasah spiritual intelligence kita adalah dengan studi musar, belajar kode etik, belajar etika. Manusia disebut beretika kalau dia bisa mengikuti kondak yang Hashem tetapkan, perilaku yang Hashem harapkan. Itu mengapa kita membahas tentang Pirkei Avot. Mari kita memulai membahas Pirkei Avot. Pirkei Avot atau Chapters of the Fathers is a compilation of the ethical teachings. Ya, bab-bab dari bapak-bapak leluhur bangsa Yahudi ini adalah kumpulan dari pengajaran etis, ethical teaching. Jadi di dalam Judaisme, di dalam agama Yahudi, bukan hanya belajar hal-hal yang religius, bukan hanya belajar hal-hal yang ritual keagamaan, bukan, tapi kita belajar bagaimana bersikap, berperilaku yang etis. Ada kode etiknya. Jadi Pirkei Avot ini adalah kumpulan dari ethical teachings and maxims from rabbinical Jewish tradition. Jadi ini adalah kumpulan kode etik dari tradisi-tradisi rabbinical bangsa Yahudi. Bagi teman-teman yang baru mendengar istilah rabbinikal, mungkin akan terkejut-kejut, wah, kok percaya Yesua, tapi kok mengutip rabbinical tradisi juga? Penjelasannya sederhana. Di Matius 5, ya, ayat 20, ya, di situ saya bacakan di ayatnya di sini. Matius 5 ayat 20, Yesua mengatakan, maka, ini dari terjemahan baru, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ini barometer pengukurnya. Ini cara yang Yesua terapkan untuk mengukur kehidupan spiritual seseorang. Ya. The spiritual life of a person itu dinilai dari standar ahli-ahli Taurat, ya, Torah teachers, dan orang-orang Farisi, Pharisaic Judaism, which is yang adalah rabbinical Jewish tradition. Pirkei Avot juga adalah
bagian dari didactic Jewish ethical literature. Jadi ini adalah kumpulan dari literatur bangsa Yahudi yang diturunkan turun-temurun dalam satu rantai yang tidak pernah terputus. Because of its contents, the name is sometimes given as Ethics of the Fathers. Itu sebabnya Pirkei Avot yang terjemahan aslinya adalah disebut sebagai Chapters of the Fathers, sering disebut Ethics of the Father, karena isinya adalah tentang etika-etika untuk menaikkan spiritual level kita, terutama pada saat menghitung Omer, Sefirat HaOmer menuju Shavuot. Selanjutnya, the Mishnah Tractate Avot consists of 5 chapters. Pada awalnya, Pirkei Avot ini terdiri dari 5 bab. It begins with an order of transmission of the oral tradition. Dimulai dari transmisi oral yang disebut sebagai oral Torah. Ini tertulis di Pirkei Avot 1 ayat 1 bahwa Musa menerima Torah di Gunung Sinai dan mentransmisikan, meneruskan dalam satu rantai yang tidak terputus kepada generasi selanjutnya, yaitu Yehoshua atau yang disebut Yosua. Dari Yosua diteruskan ke para tua-tua, elders. Dari para tua-tua diteruskan ke para nabi. Ya, dari para nabi diteruskan ke majelis besar yang disebut sebagai Ansei Knesset Hagadola atau the Man of Great Assembly. In essence, ini saya tulis ya, in essence artinya ya, majelis besar ini adalah rabi, institusi rabbinical. Isi dari Pirkei Avot itu berisikan ya pengajaran-pengajaran dari bapak-bapak leluhur, dari sages, mulai dari Simon Hatzadik pada tahun 200 sebelum Yesua lahir, sebelum Masehi, sampai era Rabi Yehuda Hanasi, yaitu tahun 200 sesudah Masehi. Jadi ini buku adalah kompilasi selama 400 tahun, dari 200 tahun sebelum Masehi sampai 200 tahun sesudah Masehi. Yesua, pada saat Yesua hidup, pengajaran oral Torah yang ada di sini itu juga Yesua pelajari. These aphorisms concern proper ethical and social conduct. Di dalam Pirkei Avot kita belajar bagaimana melakukan perilaku-perilaku yang beretika, social conduct, etika moral, etika bersosialisasi, dan juga as well as the importance of Torah study, dan pentingnya belajar Torah. The first 2 chapters proceed in general chronological order. 2 bab pertama itu adalah urutan kronologis. With the second focusing on the student of Yohanan ben Zakkai. Sedangkan selanjutnya setelah bab yang kedua itu fokus kepada murid-muridnya Rabi Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai ini adalah anak didik dari Rabban Gamaliel yang ada di Kisah Para Rasul. Satu kelas dengan Rabi Saul yang disebut Paulus. Yohanan ben Zakkai dan Paulus ini adalah satu perguruan. Mereka berdua belajar dari Rabban Gamaliel. Bab 3 dan 4 ya, chapter 3 and 4 are thematic and contain various attributed sayings in no explicit order. Bab 3 dan 4 itu nggak berurutan. Bab 5 ya berisikan tentang anonymous. Tidak diketahui siapa penulisnya, tapi penting juga untuk kita ketahui. Itu bab 1 sampai 5. Ada tambahan kemudian ya di bab 6 yang disebut sebagai Kinyan Torah, acquisition of the Torah, itu ditambahkan sehingga menjadi 6 bab. Pirkei Avot is typically printed with 6 chapters.
Pirkei Avot itu jadi total ada 6 chapters, 6 chapters atau 6 bab, which however was originally part of the minor tractate Kala Rabati and not part of the Mishnaic tractate Avot, and was added for liturgical reason, so that a chapter could be recited on every Shabbat between Pesach and Shavuot. Ya, jadi Pirkei Avot itu kita baca pada saat mulai dari Pesach sampai Shavuot, pada saat menghitung Omer atau Sefirat HaOmer. Di dalam Talmud Babilonia, Talmud Bavli, Bavli itu adalah Babilonia, Talmud Babilonia, Masechet atau Traktat Bava Kama 30a disitu dikatakan, he who wishes to become Chassid should fulfill the words of Avot. Dalam bahasa Indonesia artinya, dia yang ingin berusaha menjadi seorang yang Chassidik, seorang yang sadik, seorang yang orang benar. Bahasa Indonesia orang benar tuh kurang tepat ya. Sadik tuh ya seorang yang tingkah lakunya itu sesuai dengan standar barometer yang ditetapkan oleh Hashem. Harus belajar apa yang tertulis di dalam ajaran bapak-bapak leluhur bangsa Yahudi, Avot. Chassid itu pious ya, dalam bahasa Inggris disebut pious. Orang saleh ya. Kalau bahasa Indonesia orang saleh, tapi orang saleh banyak. Salehnya di dalam Judaisme berbeda dengan saleh di dalam pemahaman yang lain gitu. Makanya saya lebih cenderung memakai istilah chassid atau seorang yang sadik. Kita mulai dari Pirkei Avot 1 ayat 1. Moshe kibel Torah mi Sinai. Musa menerima Torah di Gunung Sinai. Kita tahu ya, nanti di hari raya Shavuot adalah perayaan menerima Torah di Gunung Sinai. Pirkei Avot 1 bab 1 ayat 1 mengatakan, Moshe kibel Torah mi Sinai. Kata kibel di sini itu artinya adalah menerima. Sama juga kata kabalah. Kabalah itu artinya menerima. Menerima apa? Wahyu. Sehingga kitab Wahyu di Perjanjian Baru itu sebenarnya adalah kitab kabalah. Sehingga seseorang yang mau belajar kitab Wahyu harus mengerti fondasi dasar dari kabalah sebenarnya. Tapi saya nggak mau menyimpang dulu terlalu jauh ke kitab Wahyu, kita bahas dulu Pirkei Avot. Moshe kibel Torah mi Sinai umeshara le Yehoshua. Sarah, ini dakar katanya dari mesorah, transmisi kepada Yosua. Musa menerima Torah di Gunung Sinai dan melanjutkan, mentransmisikan, meneruskan kepada Yosua. Dan Yehoshua liskenim, meneruskan kepada para tua-tua. Uskenim li neviim, dari para tua-tua diteruskan kepada para nabi, neviim. Neviim mesaruha le anse kneset hagadola. Dari para nabi diteruskan ke majelis tertinggi bangsa Yahudi. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak MPR DPR-nya di Indonesia. Jadi Torah itu ditransmisikan, Musa membawa Torah dari Gunung Sinai, ditransmisikan Yosua, Yosua ke para tua-tua, para tua-tua ke para nabi ke majelis tertinggi bangsa Yahudi, MPR DPR bangsa Yahudi. Jadi rantai transmisi ini coba Haverim ingat terus, hafal mati. Ini harga mati harus mengerti transmisi ini, karena ini adalah suatu rantai yang tidak terputus. Musa ke Yosua, Yosua ke para tua-tua ke para nabi ke majelis tertinggi bangsa Yahudi yang disebut Anshe Knesset Hagadolah. Itu harus ingat rantai yang tidak pernah terputus. Dan majelis tertinggi bangsa Yahudi ini mengatakan 3 hal. They say 3 things. Be patient in justice. Harus sabar dalam menegakkan kebenaran atau keadilan.
Raise many disciples. Buatlah banyak pemuritan. Kalau kita baca Pirkei Avot ini, buat banyak murid, langsung kita ingat Matius 28, amanat agung, the Great Commission of Yeshua. Matthew chapter 28. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika Yeshua mengatakan amanat agung di Matius 28, secara konteks, Yeshua itu mengikuti ethics of the fathers. Mengikuti kode etika ajaran bapak-bapak leluhur sebelum Yeshua. Kita tahu bahwa Pirkei Avot ini dimulai dari tahun 200 BCE, before Common Era, sebelum Masehi. Sebelum Yeshua lahir, ajaran-ajaran ini sudah diteruskan turun-temurun dari sejak zaman Musa. Dan diteruskan sampai tahun 200 Common Era, CE. Artinya tahun 200 sesudah Masehi, sesudah zaman Yeshua. Majelis tertinggi bangsa Yahudi mengatakan, sabar dalam menegakkan kebenaran atau keadilan. Raise many disciples, buat banyak pemuritan. Jadi amanat agung itu bukan suatu perintah untuk membuat suatu agama baru, Hafirin. Di luar agama Yahudi. Amanat agung itu adalah sebuah perintah dari majelis tertinggi bangsa Yahudi yang disebut Anshe Knesset Hagadolah untuk setiap orang Yahudi agar menjadi or lagoyim, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Light for the nations. Dan yang ketiga, Anshe Knesset Hagadolah ini, majelis tertinggi bangsa Yahudi ini mengatakan, make a fence round the Torah. Dalam bahasa Ibrani, v'asu seyak la Torah. Seyak, pagar, buat pagar pelindung terhadap Torah. Jadi kalau bahasa sederhananya, ilustrasi sederhananya, kalau memakai MPR DPR, ya, Torah itu adalah seperti UUD 45. Di dalam UUD 45 tidak dibahas detail. Itu sebabnya Majelis Tertinggi Bangsa Indonesia, yaitu MPR, membuat ketetapan-ketetapan untuk menegakkan Undang-Undang Dasar 45. Itulah hal yang sama terjadi dalam bangsa Yahudi. Torah itu seperti undang-undang dasarnya. Majelis tertingginya harus membuat peraturan-peraturan untuk melindungi Torah, untuk melindungi undang-undang dasarnya bangsa Yahudi. Sehingga ini bukan suatu apa yang dikenal sebagai menambahkan perintah ke dalam firman Tuhan, bukan. Ketika majelis tertinggi bangsa Yahudi itu membuat peraturan-peraturan, itu bukan membuat peraturan baru, bukan, tapi itu adalah seyak le Torah. Seyak itu artinya pagar pelindung supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap Torah. Jadi di sini kita bisa melihat fondasi yang ditanamkan, pola pikir yang harus kita punya dalam melihat Torah dan juga melihat oral Torah. Bahwa oral Torah itu bukan sesuatu perintah yang ditambahkan ke dalam Torah, bukan. Oral Torah itu adalah justru untuk melengkapi Torah tertulis, supaya setiap orang yang belajar Torah bisa mengaplikasikannya dan tidak terjadi pelanggaran. Itu fungsinya. Lanjut di Pirkei Avot 1, ayat 2. Dikatakan, Simon Hatsadik hayah misyare Knesset Hagadolah. Simon Hatsadik itu adalah member terakhir dari majelis tertinggi bangsa Yahudi. Tadi sini kita bahas bahwa
Simon Hatzadik ini adalah hidup sekitar tahun 200 sebelum Masehi, before Common Era, sebelum Yesua lahir. Simon Hatzadik itu adalah member terakhir atau ketua MPR DPR terakhir. Simon Hatzadik was one of the last men of the Great Assembly. He used to say, dia mengajarkan bahwa dunia itu berdiri di atas 3 hal. The world stands on 3 pillars. Dunia berdiri di atas 3 pilar, yaitu Torah, Avoda, Temple Service, dan juga the practice of expiety, atau dalam bahasa Ibrani disebut Gemilut Chasadim. Al-Slosha Devarim Ha'olam Omet. Al-Hatorah, 1, pilar pertama adalah Torah. Al-Ha'avoda, 2, Avoda itu adalah bahasa Indonesianya ibadah. Bahasa Ibraninya avodah. Bahasa Indonesianya ibadah. Pilar yang kedua adalah ibadah. Ibadah yang seperti apa? Bukan ibadah yang seperti yang kita pikir itu seperti ibadah, bukan. Di sini merujuk pada ibadah di bait suci yang dilakukan oleh kaum Kohanim dan juga Kohen Agadol, yang dilakukan oleh para imam-imam dan juga imam besar. Pilar yang ketiga adalah Ve'al Gemilut Chasadim. Apa itu Gemilut Chasadim? Acts of piety, acts of loving kindness, perbuatan belas kasihan. Ini penting. Saya akan bahas dari buku Pirkei Avot ini. Tentang ajaran dari Rabbi Simon Hatzadik. Pirkei Avot 1 ayat 2. Pertama, di sini dibahas begini. The purpose for which the world was created to become a dwelling for God. Dunia ini pada awal diciptakan sebagai tempat dwelling, tempat supaya Shekinah-nya Hashem itu bersemayam. Bagaimana Shekinah ini bersemayam di atas 3 pilar ini? Torah, ibadah, bait suci, dan juga perbuatan belas kasihan. Nah, sekarang dunia ini jangan Haverim pikir seperti dunia yang planet bumi, bukan. Jangan berpikir terlalu jauh. Ambil dulu dunia di rumah tangga kita. Pikir dulu dunia di mana kita hidup, yaitu rumah kita sendiri. Mau rumah kita ini memiliki, apakah teman-teman ingin supaya roh atau Shekinah Hashem ini bisa ada di dalam rumah, 3 pilar ini harus establish. 3 pilar ini harus ada di dalam rumah. Torah, ibadah, dan perbuatan belas kasihan. Harus ada. Coba lihat apakah di rumah kita ini ada, di rumah masing-masing itu ada 3 pilar ini. Penjelasan yang pertama, Torah. Mengapa Torah adalah pilar yang pertama? Di sini dikatakan, through Torah, melalui Torah, we transcend our purely animalistic self and achieve perfection of self. Melalui Torah, kita merubah, mentransformasi sikap animalistik kita, nafsu kebinatangan kita, dan menaikkan, mencapai level perfection, kesempurnaan. Karena apa? Torah itu sempurna. Firman-firmannya adalah kudus. Perintah-perintahnya adalah kudus. Tulisan Rabi Saul atau Paulus di Roma Roma 7 ayat 12. Jadi Taurat adalah kudus,
perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Jadi, pilar yang pertama Torah itu adalah untuk memurnikan nafsu binatang manusia untuk mencapai kesempurnaan, kembali ke ciptaan semula, menjadi seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Pilar yang kedua, temple service atau avodah. By serving and worshiping Hashem, we achieve perfection in our relationship with God. Dengan melakukan ibadah, pola ibadah yang dilakukan di bait suci, kita mencapai level perfection, kesempurnaan di dalam relasi kita, hubungan kita dengan Hashem. Jadi bait suci itu adalah pusat hotline antara langit dengan bumi, antara surga dengan bumi. Pusat dari di dalam doa Bapa Kami kan Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Artinya, menciptakan bumi di sekeliling kita ini menjadi tempat kediaman Hashem. Artinya, supaya Hashem Sekinah bisa tinggal di dalam rumah kita, di dalam komunitas kita harus punya hubungan, relationship yang sempurna, perfect antara kita dengan Hashem. Bagaimana caranya? Melalui ibadah. Pilar yang ketiga, gemilut chasadim, perbuatan belas kasihan. Perbuatan belas kasihan ini ditujukan ke siapa? Kepada sesama. Artinya, kita juga harus punya perfect relationship secara horizontal kepada sesama kita manusia. Jadi hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Ini 3 pilar utama yang bisa membuat sekinah itu ada di dalam diri kita. Atau di dalam rumah kita. Yang pertama adalah Torah, yang kedua adalah ibadah, temple service, yaitu hubungan vertikal, dan yang ketiga adalah perbuatan belas kasihan terhadap sesama, yaitu hubungan horizontal. Ini ajaran di dalam agama Yahudi. Yang mengajarkan adalah Rabbi Simon Hatzadik, 200 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesua lahir. Nah sekarang, bagaimana kalau salah satu pilar ini roboh? Apakah dunia dapat berdiri hanya dengan 2 pilar? Atau misalnya 2 pilar roboh, apakah dunia bisa berdiri hanya dengan 1 pilar? Lawan dari, kita tahu 3 pilar ini, yaitu Torah, ibadah, perbuatan belas kasihan. Ini 3 pilar. Coba Kaverin ingat di luar kepala. Torah, ibadah, perbuatan belas kasihan. Torah, ibadah, bait suci, perbuatan belas kasihan. Lawan negatif dari 3 pilar ini adalah lawan dari Torah adalah anti-Torah. Anti-Torah. Artinya adultery. Lawan dari ibadah idolatry. Penyembahan berhala. Lawan dari perbuatan belas kasihan terhadap sesama adalah pembunuhan, murder. Jadi kita lihat lawannya. Lawannya dari Torah adalah anti-Torah. Adultery, yang disamakan dengan perzinahan. Karena
hidupnya seperti binatang. Tidak mempunyai Torah itu ibaratnya adalah seperti binatang level. Tadi saya sudah bahas di awal, manusia mempunyai nefes. Nefes juga, binatang juga memiliki nefes. Yang membedakan manusia dengan binatang adalah manusia belajar Torah. Jadi kalau tidak ada Torah, lawan dari Torah adalah animalistik, sikap kebinatangan, yaitu berzinahan. Lawan dari ibadah di bait suci adalah penyembahan berhala, idolatry. Idolatry itu atau penyembahan berhala adalah act of denying God existence, the opposite of worship. Menyangkal adanya Sang Pencipta, menyangkal adanya Hashem. Itu lawan dari ibadah. Dan yang ketiga, pembunuhan, lawan dari perbuatan belas kasihan. Pembunuhan itu bukan hanya membunuh dengan secara literal, bukan. Bisa membunuh dengan lidah, bisa membunuh dengan perkataan, gosip, bohong, fitnah, lakson hara. Itu lawan dari 3 pilar ini. Nah, sekarang kita lihat dunia di zaman Nuh. Mengapa dunia di zaman Nuh dihancurkan oleh air bah? Pilar mana yang hancur? Di zaman Nuh. Apa yang terjadi di zaman Nuh? Bagaimana karakter manusia yang hidup di zaman Nuh sehingga dunia di zaman Nuh dimusnahkan? Coba kita lihat, apakah ada Torah di zaman Nuh? Bagaimana sikap manusia yang hidup di zaman Nuh? Apakah ada ibadah di zaman Nuh? Bagaimana sikap hidup manusia di zaman Nuh? Apakah ada perbuatan belas kasihan di zaman Nuh? Atau yang ada justru malah sebaliknya, banyak pembunuhan di zaman Nuh. Yesua pernah mengatakan di Perjanjian Baru bahwa akhir zaman kondisi karakter manusia akan seperti dunia di zaman Nuh. Kawin mengawinkan, pesta pora, mabuk. Pesta pora, mabuk, itu udah pasti tidak ada ibadah. Temple service-nya nggak ada. Satu pilar rubuh. Pembunuhan, gosip, acara-acara gosip di media sosial paling senang kan ditonton di TV. Semakin populer di sosial media, gosip, fitnah, bohong, slander talk. It's very popular in social media. This is another pillar. Ini salah satu pilar yang rubuh. Jadi, dalam Pirkei Avot 1 ayat 2, di dalam Pirkei Avot 1 ayat 2, kita diingatkan untuk selalu menjadi ujung tombak accountability. Kalau kita lihat dunia di luar sana tidak melakukan 3 pilar ini, justru kita yang harus menjadi mesias-mesias kecil supaya dunia yang kita tinggalkan ini tidak dihancurkan oleh Hashem. Selanjutnya, Pirkei Avot 1 ayat 3. Di situ dikatakan, Antiknos isokho kibel Shimon Hatzadik. Simon Hatzadik, Rabi Simon Hatzadik punya murid, namanya
Antignos is Soko. Namanya Antigonus. Di sini katakan Antigonus, a man of Soko. Soko itu adalah suatu kota di Israel, zaman 200 tahun yang sebelum Masehi, di mana Jewish populasinya itu besar. Karena saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Yunani dan transfer ke penjajahan Romawi. Rabi Simon Hatzadik punya murid, namanya Antigonus. Dan perlu Haverim catat, Rabi Simon Hatzadik ini adalah imam besar terakhir yang mampu melafalkan nama Hashem di Bait Suci. Itu sebabnya dia diberikan gelar Simon Hatzadik, dalam bahasa Inggris Simon the Just. Dalam bahasa Indonesia, Simon orang benar. Karena apa? Dia orang terakhir yang mampu melafalkan nama Hashem. Imam besar beliau. Rabi imam besar. Setelah Rabi Simon Hatzadik meninggal, penerusnya Antigonus tidak memiliki kemampuan lagi untuk menyebutkan nama Hashem. Seterusnya, setiap imam besar kehilangan kemampuan untuk menyebutkan nama Hashem. Ini tercatat di dalam Talmud, sejarah ini. Jadi, jika sekarang ini orang-orang Yahudi tidak melafalkan nama Hashem, itu bukan karena mereka tidak mau melafalkan nama Hashem, tetapi karena mereka kehilangan kemampuan untuk bisa menyebutkan nama yang Maha Kudus itu. Jadi berbeda pola pikirnya seperti Gentiles yang berpikir bahwa oh namanya adalah Yahweh, namanya adalah Yahuwah, atau namanya adalah Jehovah, namanya adalah itu Gentiles. Nama pencipta alam semesta itu tidak kacangan disebutkan sembarangan. Ditempel di mobil, atau dijadikan pajangan, itu bukan karakter orang Yahudi. Kita harus belajar untuk bisa memahami bagaimana pola pikir orang-orang Yahudi dalam menjaga kekudusan nama Hashem. Karena nama Hashem itu artinya the name, sang nama. Karena namanya atau yang disebut sebagai the Holy One, blessed be He, yang Maha Kudus terpujilah Dia. Namanya, nama Hashem ini hanya disebutkan 1 tahun sekali. Dan yang mampu menyebutkan itu bukan sembarangan orang. Hanya imam besar. Imam besar pun menyebutkannya tidak di sembarangan tempat. Imam besar itu hanya menyebutkan nama Hashem hanya di satu kota, yaitu di Yerusalem. Tidak di luar kota Yerusalem. Di kota Yerusalem pun tidak sembarangan menyebutnya, hanya di wilayah Bait Suci. Di Bait Suci pun tidak sembarangan menyebutkan nama Hashem. Nama Hashem hanya disebutkan di dalam ruang Maha Kudus. Tidak di ruang kudus, tapi hanya di ruang Maha Kudus. Dan imam besar masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya 1 tahun sekali, yaitu pada saat Hari Raya Yom Kippur. Jadi, nama itu hanya disebutkan di dalam ruang Maha Kudus, tidak di sembarangan tempat, tidak di sembarangan kota. Antigonus adalah murid dari Simon Hatzadik. Antigonus tidak mampu lagi untuk bisa melafalkan nama Hashem.
Ajaran yang terkenal dari Antigonus adalah begini. He used to say begini, "Do not be like servants who serve the master in the expectation of receiving a reward." Jangan menjadi hamba yang melayani Tuan untuk mendapatkan reward. Jangan jadi hamba yang mengharapkan reward gitu dalam melayani tuannya. Tapi jadilah hamba yang melayani Tuan tanpa mengharapkan reward. Dan biarlah takut akan Tuhan itu, takut akan Hashem itu selalu ada padamu. Itu ajaran terkenal dari Antigonus. Sekarang saya tanya kepada Khaverim semua, siapa yang berani jawab? Mengapa Khaverim percaya Yeshua sebagai Mesias? Kalau Khaverim masih mengharapkan reward, saya percaya Yeshua karena saya mengharapkan upah, saya mengharapkan reward. Berarti Khaverim belum mengerti Pirkei Avot 1 ayat 3. Pertanyaan lain, mengapa Khaverim memilih menyembah Hashem? Jawaban sederhana, saya mengharapkan reward saya dari Hashem, sehingga saya melayani Hashem. Berarti Khaverim masih bertentangan dengan Pirkei Avot 1 ayat 3. Karena Antigonus mengajarkan, jadilah hamba yang melayani tuannya tanpa mengharapkan reward. Tapi jadilah hamba yang tulus. Jangan jadi hamba yang melayani tuannya tuh punya ekspektasi, oh saya pengen dapat sesuatu nih dari tuannya. Ini belajar karakter. Kalau masih belum bisa mengikuti begini, berarti masih gentle. Belum bisa mengikuti pola ibadahnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan gini, kalau melayani Hashem, jangan mengharapkan reward. Lalu, mengapa kita melayani Hashem? Ya karena dia Hashem. Sudah cukup. That's enough. Why do you serve Hashem? Because He is God. Why do you believe Yeshua is the Messiah? Mengapa kamu percaya bahwa Yeshua adalah Mesias? Karena memang dia Mesias. Udah cukup, saya nggak mengharapkan reward apa-apa. Itu kunci dari pola pikir dan juga karakter seorang hamba. Ambil contoh, jalan ceritanya Eliezer, hamba Abraham. Ketika ditugaskan oleh Abraham untuk mencari istri untuk Ishak. Itu adalah wujud seorang hamba, Evet, yang melakukan tugas yang diperintahkan oleh tuannya tanpa mengharapkan reward apa-apa. Tetapi sayangnya begini, ajaran Antigonus ini sangat dahsyat. Antigonus punya murid, 2 orang murid, namanya Beitus dan Zadok. Ini kita masih berbicara di era tahun 200 sebelum Masehi. Mulai dari sejak Simon Hatsadik, imam besar Antigonus, ya, itu semua orang-orang adalah orang-orang Yahudi saat itu, pemimpin-pemimpin Yahudi saat itu adalah grassroots people, orang-orang biasa, orang-orang sederhana, yang disebut sebagai Farisi. Belum ada Saduki. Tidak ada sekte Saduki saat itu. 2 murid dari Antigonus yang bernama Beitus dan Zadok memelintir perkataan Antigonus. Mereka pelintir. Oh, kalau misalnya melayani Hashem, tidak perlu mengharapkan reward, berarti nggak ada reward nantinya. Ya udah,
Setelah mati, manusia meninggal, nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada reward, nggak ada punishment. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Itu yang mereka pelintir pengajarannya. Sadok memelintir pengajarannya Antigonus dan membuat sekte sendiri yang disebut namanya Sedokim, atau dalam bahasa Indonesia Saduki. Beitus juga memelintir perkataan gurunya Antigonus, membuat sekte yang namanya Beitusim. Jadi ada dua sekte lahir, yaitu Beitusim dan Sedokim. Sedokim ini adalah Saduki. Ajaran-ajaran mereka adalah ajaran-ajaran Saduki, adalah tidak adanya surga dan neraka. Dua, tidak ada kehidupan setelah kematian. Tiga, tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Itu sebabnya ketika Yesua membangkitkan orang mati, para pengikut sekte Saduki ini kebakaran jenggot. Sangat memusuhi Yesua. Karena Yesua membangkitkan banyak orang mati. Yang terakhir adalah Lazarus. Sehingga Yesua ditangkap malam-malam, dibawa ke pengadilan di imam besar. Imam besarnya adalah Kayafas. Kayafas adalah seorang Saduki. Keempat, Saduki tidak percaya kitab para nabi. Kelima, Saduki tidak percaya oral Torah. Sehingga mengatakan bahwa oral Torah itu adalah hanya akal-akalan para rabi. Akal-akalan dari institusi atau majelis rabbinical. Keenam, Saduki itu anti oral Torah, anti Talmud, anti rabbinical. Ketujuh, karena anti rabbinical, Saduki itu tidak memiliki gelar rabi. Tidak ada rabi-rabian di dalam Saduki. Kalau Kaveri mencoba bercermin pengajaran Saduki di zaman modern yang anti oral Torah, anti oral tradisi, anti rabbinical, itu adalah bibit-bibit ragi pengajaran Saduki. Di masa Sefirat HaOmer sekarang ini, di masa menghitung Omer, untuk menuju Shavuot nerima Torah, Haverim harus singkirkan ragi-ragi ini pelan-pelan. Proses. Yesua mati, divonis salibkan dia. Siapa yang memvonis? Imam besar Kayafas. Kayafas adalah tokoh Saduki. Saduki itu sangat memusuhi Mesias. Yang membunuh membunuh Yesua adalah kaum Saduki. Tapi bagaimana dengan kaum Farisi? Siapa tokoh terutama kaum sekte Farisi saat Yesua hidup? Namanya adalah Gamaliel. Apa pendapatnya Gamaliel terhadap ajaran Yesua? Apakah menentang atau mendukung ajaran Yesua? Di Kisah Para Rasul 5 ayat 34. Tetapi seorang Farisi di dalam mahkamah agama, di dalam Sanhedrin, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Ayat 35. Kisah 5 ayat 35. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, di dalam sidang Sanhedrin itu, majelis tertinggi itu,
Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini, yaitu para pengikut Yeshua ini. Ayat 36. Kisah 5 ayat 36. Sebab dahulu telah muncul Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Kisah 5:37. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas, dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Kisah 5:38. Karena itu aku berkata kepadamu, ini perintahnya Rabban Gamaliel, pemimpin tertinggi bangsa Yahudi. Ayat 38. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang mesianik ini, pengikut Yeshua ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Hashem, kamu tidak akan dapat melenyapkan para pengikut Yeshua ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu malah melawan Hashem. Ayat 39, nasihat itu diterima oleh masyarakat Yahudi. Jadi, hadirin, pendekatan yang dilakukan oleh Gamaliel berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh Kayafas. Kayafas Saduki, Gamaliel Farisi. Farisi sangat friendly terhadap orang-orang Yahudi yang percaya pada Yeshua. Saduki sangat anti dengan Yeshua. Yang membunuh Yeshua adalah kaum Saduki. Pirkei Avot 1 ayat 4. Setelah Antigonus, penerusnya adalah Yose ben Yoezer. Yose ben Yoezer ish Zeredah Yose ben Yohanan ish Yerusalem. Ada dua tokoh sekarang sejak Antigonus, yaitu Yose ben Yoezer dari kota Zeredah dan Yose ben Yohanan dari Yerusalem. Mereka menerima oral tradisi dari Simonat Sadik dan juga dari Antigonus. Rabi Yose ben Yoezer ini semua Farisi ya, kabarim. Yose ben Yoezer berkata, "Let your house be a house of meeting for the sages." Biarkan rumahmu itu terbuka untuk para sages. Biarkan rumahmu itu terbuka atas pengajaran-pengajaran rabbinical, para rabi. And sit in the very dust of their feet. Dan duduk di bawah debu kaki mereka. And drink in their words with thirst. Dan minum air dari mulut mereka, ya, kalau kamu haus. Apa arti kalimat ini? Buka rumahmu untuk sages, untuk khazal, untuk pengajaran rabbinical. Buka hatimu. And sit in the very dust of their feet. Dan duduk di bawah debu kaki mereka. Ini juga Paulus atau Rabi Saul mengutip perkataan ini di ayat Kisah Para Rasul Paulus mengutip ini, saya lupa ayatnya di mana, teman. Rabi Saul atau Paulus ini mengutip bahwa saya itu duduk di bawah debu kaki Gamaliel. Di sini, di dalam buku ini, ya, menjelaskan begini. Ini Pirkei Avot 1 ayat 4. Apa artinya duduk di bawah debu kaki para rabi? Di dalam bahasa Ibrani-nya di sini dipakai kalimat Bu Miriam menjelaskan Kisah 22 ayat 3.
Oh iya. Kisah 22 ayat 3. Ini kesaksiannya Rabi Saul. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, di Yerusalem. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam Torah nenek moyang kita. Artinya ini dalam bahasa Ibrani-nya adalah saya duduk di debu kakinya Rabban Gamaliel dengan teliti diajar. Kisah 22 ayat 3. Ini kualitasnya Paulus, Rabi Saul. Dan harap Haverim catat, kualitas yang seperti Rabi Saul ini, seperti Paulus ini yang diutus untuk Gentiles. Paulus itu adalah rasul buat bangsa-bangsa Gentiles. Simon Petrus, rasul yang diutus untuk orang-orang Yahudi asli. Pertanyaannya, mengapa Hashem mengutus seorang mantan nelayan, yaitu Simon Petrus, ke orang Yahudi, ke masyarakat Yahudi. Tetapi kepada Gentiles, Hashem mengutus seorang yang kualitasnya seperti Paulus. Dididik teliti di dalam Torah, ini yang diutus Hashem untuk Gentiles. Apa maksudnya Hashem? Panggilan utama orang Yahudi adalah light for the nations, menjadi terang bagi Gentiles, menjadi bangsa-bangsa. Saya adalah non-Yahudi. Saya belajar ini karena saya berada di bawah supervisi dari otoritas Rabi Sapira di Sifat Sufu. Apa yang saya bagikan di sini berasal dari pengajaran Rabbi Bernstein yang tadi pagi barusan menjelaskan tentang pengajaran Pirkei Avot. Tentang duduk di bawah kaki Rabi. Di sini dibilang di dalam buku sini, apa artinya kalimat di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah mitabek, ini dia. Mitabek ba'afar rak lehem. Ba'afar ini, afar ini artinya adalah dirt. Dirt itu kotoran. Artinya, sit at their feet to study, duduk di bawah kaki rabi-rabi untuk belajar. And follow in their footsteps, ikuti jejaknya mereka. Sehingga pada akhirnya, kita akan menjadi satu dengan mereka. Unity, ahdut, echad. Sama seperti Yesua di dalam Yohanes 17. Aku satu dengan Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Ini sebenarnya bukan ajaran baru, ini ajaran di dalam Pirkei Avot. Ahdut, menjadi satu. Kalimat be'afar, afar itu artinya dirt. Dirt itu kotoran atau iya, manusia itu diciptakan dari debu tanah. Kotoran gitu. Tanah kan kotor. Artinya tanpa ada neshama, kita tuh cuman dirt, kita tuh cuman kotoran. Nggak ada artinya. Yang membuat kita berarti, memiliki arti itu adalah karena ada neshama di dalam diri kita. Dirt itu, kotoran itu, memiliki kemampuan yang positif, kualitas yang positif. Seperti apa? Memiliki ability, kemampuan untuk membuat tanah itu menjadi gembur, menjadi subur. Itu dirt. Tapi kalau das itu bahasa Ibrani-nya afak. Das itu nggak bisa membuat debu itu nggak bisa membuat tanah itu jadi subur, nggak bisa. Tapi dirt, kotoran, itu bisa membuat tanah subur. Jadi tanah itu fertile.
Jadi artinya, kalau kita duduk di bawah kaki Rabi, be'afar, itu seperti kita memberikan pupuk buat diri kita, buat neshama kita, akan jadi subur. Itu mengapa para rabi memakai kata be'afar, dirt. Terjemahan bahasa Inggris kurang tepat, dust. Dust itu afak. Tapi be'afar, afar itu ada dirt. Dirt itu mohon maaf ya, kotoran. Nah, ini Yosef ben Yoeser, Yosef ben Yohanan, ini kita mulai masuk ke era yang namanya Zugot. Ada 5 Zugot. Ini masih di era sebelum Masehi. Yang pertama, Yosef ben Yoeser, Nasi itu presiden. Yosef ben Yohanan itu Afbedin. Afbedin itu adalah, kayak misalnya kayak sekarang di Israel ya, ada presiden dan ada perdana menteri. Afbedin itu kayak perdana menteri. Perdana menteri sekarang Benjamin Netanyahu. Presidennya adalah presiden Israel sekarang itu adalah, lupa saya namanya. Ruben Rivlin. Iya, Ruben Rivlin. Jadi di dalam masyarakat Israel itu ada presiden, ada perdana menteri. Dari mana mereka memakai sistem itu? Dari sejak era sebelum Masehi. Ada nasi itu artinya presiden, yang mengepali Sanhedrin itu adalah presiden. Sedangkan Afbedin adalah perdana menteri yang mengontrol kehidupan masyarakat, hukum di masyarakat. Afbedin. Generasi berikutnya Yosua ben Perachaya Nasi, Nitai of Arbela Afbedin, Yehuda ben Tavai Nasi, Shimon ben Sotah Afbedin, Shamaya Nasi, Aftalon Afbedin. Yang terakhir adalah di era Zugot adalah Hillel dan Shammai. Hillel Nasi, Shammai Afbedin. Mereka semua ini pasangan yang mengorganize, mengatur semua oral Torah. Strukturnya, strukturnya, Nasi atau presiden itu adalah kepala dari sekte kaum Farisi dan pemimpin di Sanhedrin. Dia adalah pemimpin di bangsa Israel. Avbedin ini adalah second in leadership. Kepala pengadilannya yang mengatur semua aspek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Nasi dan Avbedin ini sering berdebat satu sama lainnya dalam mengaplikasikan Torah. They heard cases in Sanhedrin, then they decide how to apply the Torah for the community of Israel. Jadi mereka belajar Torah, lalu memutuskan bagaimana Torah ini diaplikasikan dalam komunitas. Jadi belajar Torah itu bukan seorang diri, Khabirin. Torah itu bukan buat individu. Torah itu adalah untuk komunitas. Karena dalam Torah itu perlu prinsip yang namanya arvut, saling menanggung satu sama lainnya. Zugot atau 5 orang ini, 1, 2, 3, 4, 5 pasangan ini, each took a side of an issue. Masing-masing membuat isu. Mulai dari yang pertama adalah Yosef ben Yoezer dan Yosef ben Yohanan, tentang bagaimana praktek melakukan Torah. Bagaimana merayakan Syabat ya. Oh, dengan lilin Syabat. Di mana itu di dalam Torah? Nggak ada. Itu adalah oral Torah, oral tradition. Bagaimana merayakan Hanukkah? Oh, dengan 8 Hanukiah. Di mana itu di Torah ditulis Hanukiah? Nggak ada. Itu semua adalah dari oral Torah, oral tradition. Yang terakhir, pasangan terakhir adalah Hillel dan Shammai. Hillel meninggal pada tahun 10 sesudah Masehi, saat Yesua masih anak kecil. Shammai meninggal pada tahun 30 sesudah Masehi, saat Yesua sudah menjadi rabi, sebelum Yesua memulai pelayanannya.
Hillel dan Shammai, Hillel sebagai Nasi, Shammai sebagai Af-Bedin, itu mempunyai argumen sebanyak 316. Salah satu contoh di dalam Talmud Traktat Ketubot 16b sampai 17a. Ada nggak sih namanya bohong putih? Apakah seseorang harus mengatakan jujur kepada pengantin perempuan bahwa dia adalah jelek? Shammai bilang, dia nggak boleh bohong. Kalau jelek ya harus bilang jelek. Hillel bilang, nggak masalah, it doesn't matter. Mau jelek, mau cantik pengantin perempuannya, seorang pengantin perempuan pada saat hari pernikahannya selalu cantik. Jadi nggak usah dimasalahin. Jadi Hillel dan Shammai itu seperti bertolak belakang. Kalau Hillel bilang A, Shammai bilang B. Hillel bilang panas, Shammai bilang dingin. Padahal dua-duanya sama-sama Farisi. Dan total ini ada 316 isu perdebatan yang mereka debatkan. Yeshua ikut yang mana? Dua-duanya. Ajaran Hillel Yeshua praktekkan. Ajaran Shammai Yeshua praktekkan juga. Sabat di dalam Talmud Babilonia Traktat Sabat 21b, Hanukiah. Oh, nyalain lilin Hanukiah, nyalainnya mulai dari sebelah kanan ke kiri. Kenapa dari kanan ke kiri? Kenapa nggak dari kiri ke kanan? Semua itu diatur melalui oral Torah. Siapa yang membuat? Presiden, Nasi, ya, dan Af-Bedin. Kita nggak punya otoritas untuk merubah-ubah, untuk membuat aturan-aturan baru. Selanjutnya, Haverim bisa lihat di Sefaria tentang Pirkei Avot. Saya bagikan di layar ini Sefarianya tentang Pirkei Avot. Cara mencari, karena dalam pekan ini kita akan terus belajar Pirkei Avot, ya, pasal 1. Saya bagikan di layar. Selanjutnya Haverim bisa lihat di sefaria.org. Klik di sini Mishnah. Mishnah itu adalah kumpulan dari oral Torah yang dibuat, yang dikumpulkan oleh Rabbi Yehuda Hanasi. Di dalam Seder Nezikin ada traktat disebut Pirkei Avot. Klik di sini. Dalam minggu ini kita akan selesai Pirkei Avot pasal 1. Nanti kita akan mulai minggu depan, kita akan mulai lagi Pirkei Avot pasal 2. Kita udah sampai pasal 4 di sini. Yosef ben Yohanan, ini juga Zugot juga, pasangannya Zugot dari Yosef ben Yoezer. Yehoshua ben Perachia dan Nitai di Arbelite, ini juga Zugot. Nih, yang menarik ini saya bagikan. Ayat pasal 1, ayat 5. Yosef ben Yohanan dari Yerusalem berkata, biarkanlah rumahmu itu selalu terbuka. Let the poor be members of your household. Biar orang-orang miskin itu datang ke rumahmu. Laki-laki, engage not in too much conversation with women. Laki-laki, jangan terlalu banyak meladeni dengan para wanita. Wanita-wanita itu yang berhak mengajarkan adalah suaminya, bukan laki-laki lain. Ini ada kode etiknya di Pirkei Avot. Jangan berurusan terlalu banyak dengan wanita-wanita. Ini pesan untuk laki-laki. Wanita yang berhak mengajarkan adalah sesama wanita. Ya. From here, the sages said, dari sini, Chazal mengatakan,
As long as a man engages in too much conversation with women, he causes evil to himself. Kalau seorang laki-laki terlalu banyak berbicara dengan perempuan-perempuan, itu akan menyebabkan kejahatan untuk laki-laki itu. Karena apa? Dia akan mengabaikan belajar Torah, dan akhirnya dia akan dimakan oleh yetzer hara dan masuk ke Gehinom. Ada pesan etika, kode etik yang diajarkan di dalam Pirkei Avot. Selanjutnya, pasangan Zugot yang selanjutnya, Rabbi Yoshua ben Perachia dan Nitai de Arbalai, menerima oral tradisi dari atasan mereka, yaitu Yose ben Yohanan dan Yose ben Yoezer. Berkata, appoint for yourself a teacher. Cari untuk dirimu seorang rabi. Di sini dikatakan Yoshua ben Perachia, Venitai Haar Beli, Kiblu Mehem, Yehoshua ben Perachia, Omer, Ashe lecha Raf. Cari buat diri kamu Raf, Rabi. And acquire for yourself a companion. Cari temanmu untuk belajar. Dan judge all men with the scale weighted in his favor. Adili semua orang secara adil. Jangan berat sebelah. Selanjutnya, ayat 7. Ini masih Zugot. Nitai the Arbalite used to say, keep a distance from an evil neighbor. Do not become attached to the wicked and do not abandon faith in divine retribution. Jauhkan dirimu dari teman-teman yang jahat. Ini pengajaran Rabi Saul di Perjanjian Baru. Rabi Saul mengajarkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini udah diajarin sebelum Rabi Saul itu hidup. Ini tahu masih berbicara sebelum Masehi. Jangan attach, jangan nempel ke orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jauh dari Torah. Selanjutnya, Yehuda ben Tabai dan Shimon ben Seta menerima oral tradisi, oral Torah, dari atasan mereka. Semua ini turun-temurun dalam suatu rantai yang tidak terputus sampai di eranya Hillel. Hillel dan Shammai menerima oral tradisi dari mereka. Hillel mengatakan, jadilah para pengikut Harun. Bagaimana sikap Harun imam besar? Senang damai. Selalu mencari damai. Cintailah, kasihilah sesama manusia. Bawa semua orang dekat kepada Torah. Ini ajaran Yeshua sebenarnya semua. Love, peace. Pursuing peace. Ya. Shammai mengatakan, make your study of Torah a fixed practice. Buat suatu kebiasaan bahwa kamu selalu belajar Torah. Di dalam grup WA kita mempunyai kebiasaan daily reading. Jadiin kebiasaan. Speak little, jangan cerewet jadi orang. Tapi lakukan yang banyak, praktek yang banyak. Speak little, bicara sedikit, tapi action yang banyak. Gamaliel, nah ini Rabban Gamaliel yang sama yang ada di Kisah Para Rasul. Sama hal yang sama juga diajarkan. Ase lecha raf, tunjuk dirimu, cari buat dirimu seorang rabi. Avoid doubt, hindari keraguan. Gamaliel punya anak namanya Rabban Simon ben Gamaliel. 3 hal dunia berdiri, 3 pilar, yaitu justice, truth, dan peace.
Ayatnya Zakaria 8 ayat 16 dan seterusnya. Kita masuk ke pasal 2. Itu akhir dari pembahasan tentang Pirkei Avot, ya. Kita akan materi sudah terbangun, kita akan mulai dengan Rosh Chodesh. Saya akan bagikan di layar. Sampai sejauh ini ada pertanyaan dari Khaverim, silakan sambil saya menyiapkan slide-nya untuk Rosh Chodesh. Kalau nggak ada, kita langsung mulai dengan Rosh Chodesh. Pertanyaan dari Daniel, itu yang tadi pasal 1 ayat 17, teaching by guesswork, maksudnya apa ya? Itu maksudnya begini, kalau kamu memberikan charity, sedekah, bahasa Inggrisnya ditulisnya teaching, tapi dalam bahasa Ibrani itu dituliskan charity, artinya sedekah. Guesswork itu artinya adalah dihitung-hitung. Secara singkat, detailnya ada di dalam sini Pirkei Avot oleh Maharal Prak, ya. Artinya Maharal mengatakan bahwa dalam memberikan charity atau sedekah itu, ya, jangan terlalu stiff, jangan terlalu kaku. Berikan sedekah dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Intinya begitu. Hille dan Sama itu siapa? Hille dan Sama itu adalah guru-guru tokoh leluhur bangsa Yahudi sebelum Yesua lahir, yang menanamkan fondasi pengajaran-pengajaran untuk Farisi. Oke, saya lanjut dulu ya, karena kita akan melakukan Rosh Chodesh, ya, bulan baru. Memang kita sekarang matahari terbenam, kita memasuki tanggal 29 bulan Nisan. Besok adalah tanggal 30, tapi dalam siklusnya, ya, bulan Nisan itu terdiri 30 hari, yang normalnya setiap bulan itu ada 29 hari. Masuk hari ke-29, ya, itu sebenarnya sudah mulai masuk Rosh Chodesh. Jadi kita bisa merayakan Rosh Chodesh pada tanggal 29-nya. Itu dasarnya. Kita mulai dengan Arvit Ma'arif. Adonai Sebaot Imanu, Miskav Lanu Elohei Yaakov, Selah. Adonai Sebaot, Asre Adam Boteach Baha. Adonai Hoshia Hamele, Yaneinu Beyom Korenu. Saya undang Khaverim untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke Barhu. Barhu et Adonai Hamevora. Minyan. Barhu Adonai Hamevora Leolam Fae. Baruch Adonai Hamevora Leolam Fae. Kita akan melakukan berkat untuk senja atau malam telah datang. Baruch atah Adonai Eloheinu
מלך העולם, אשר בדברו מעריב ערפים, בחוכמה פותח שערים, ובתבונה משנה עתים, ומחליף את השמנים, ומשדר את הכוכבים. במשרותיהם ברכיה, כרצונו. קורא יומם ולילה, כולל אור מפני חוזה וחוסה, מפני אור המעביר יום ומביא לילה. ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו. ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. Blessed are you Adonai who brings on the evening. Kita menghadap Yerusalem, kita akan mengucapkan Shema. Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hear, O Israel, Adonai is our God, Adonai is one. Blessed be the name of your kingdom forever and ever. Ulangan 6 ayat 24. Kemudian Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol lefavka ubekol nafshecha ubekol meodecha. Ve'hayu advarim ha'ele asher anochi mitzavcha hayom al levavecha. Ve'sinantam levanecha ve'dibarta bam. בשבתך, בפתך ובלתך בדרך, ובשפך ובקומך, ובשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על בסוסות ביתך, ובזעריך, ואהבת לרעך כמוך, כה אמר משיחנו ישוע, אמן. And you shall love Adonai with your God, with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. And this word that I command you today shall be in your heart. And you shall teach them diligently to your children, and you shall speak of them when you sit at home, and when you walk along the way, and when you lie down, and when you rise up. And you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be for frontlets between your eyes. And you shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Ulangan 6 ayat 5-9. You are to love your neighbor as yourself. Amin. Imamat 19 ayat 18, Matius 22 ayat 39. As our Messiah Yeshua said, Amin. Kita langsung masuk ke Rosh Chodesh. Ki Shem Adonai Ekra Hafu Godel Eloheinu. Masih tetap berdiri, kita akan mengucapkan Amidah, yaitu doa berdiri. Amidah ini adalah doa yang diciptakan oleh Majelis Tertinggi Bangsa Yahudi yang beranggotakan 120 member dari abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi ritual ini, doa ini sudah diciptakan abad ke-5 sebelum Masehi. Siapa penciptanya? Yaitu Majelis Tertinggi Bangsa Yahudi di bawah pimpinan Ezra dan Nehemia. Kita akan mulai. Adonai sepata tifta'u fi yagi tehilatecha. Adonai sepata tifta'u fi yagi Yeshua. Adonai, open my lips, then my mouth will praise you. Adonai, open my lips, then my mouth will praise Yeshua. Selanjutnya Avot.
Avot ini artinya adalah bapak-bapak leluhur kita. Ya. Pada saat imam-imam para kohanim melakukan ibadah di bait suci, ya, mereka menyanyikan lagu ini. Ya, pada saat mengingat atau melakukan korban menyembelih korban, bahwa mereka mengingat perjanjian yang Hashem buat dengan Abraham. Jadi semua perjanjian itu dilandaskan melalui perjanjian Abraham. Kita akan nyanyikan Avot. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohe Avotenu Elohe Abraham Elohe Yitzhak Elohe Yaakov Ha'el Hagadol Hagibor Vehanora El Elyon Gomel Chasadim Tofim Vekone Hakol Vesocher Chasdei Avot Umivii Geula Lifnei Venehem Leman Shemo Be'ava Meleo Zeru Moshia Umageh Baruch atah Adonai Magen Avraham. Amin. Blessed are you Adonai, shield of Abraham. Kata yang paling penting di sini adalah kalimat Ha'el Hagadol, Hagibor Vehanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tofim, yang artinya adalah the great, mighty, and awesome God, transcendent God who bestows loving kindness. Hashem adalah Elohe yang memberikan loving kindness, belas kasihan. Creates everything out of love. Menciptakan alam semesta ini dari kasihnya. Remembers the love of our fathers. Yang selalu, Hashem adalah Hashem yang selalu mengingat kasih akan bapak-bapak leluhur kita. And brings a redeemer. Ini janji tentang datangnya Mesias. Dinyatakan di Avot. Brings a redeemer to their children's for the sake of the holy name. Menjanjikan datangnya sang penebus, redeemer, Mesias, untuk demi namanya yang kudus, the divine name. Itu makna penting dari Avot. Selanjutnya teks Gevurot. אתה גיבור לעולם אדוני, מחי מתי מטרף להושיע, סמר, מוריד הדם, מחלחל חיים בחסד, מחי מתים ברחמים רבים, סומא נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשנא עבר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לה, מלא ממית ומחיה, מצביע ישוע. ונאמן אתה לחיות מתים. Baruch atah Adonai mechaye hameti. Amin. Di sini berbicara janji tentang kebangkitan dari antara orang mati. Diberkatilah engkau Hashem yang membangkitkan dari antara orang mati. Amin. Selanjutnya, Kedushat Hashem. Ata Kados. Ata kados vesimka kados ukedoshim bechal yom yehalelucha selah kiel melech kados vekados ata baru kata Adonai Ha'el Ha'el Akadosh.
Blessed are you Adonai, the Holy God. Selanjutnya kita akan menyanyikan Nekades. Nekades et simcha ba'olam. Nekades et simcha ba'olam. Kesem semakdisim oto bisme marum. ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. מניין? Kados, Adonai Sebaot, Melo Haaret Adir, Adirenu Adonai, Adonenu Ma'adir, Simcha Bekol Haaretz. Minyan? Baruch Efon Amimu. Echad hu Eloheinu, hu Avinu, hu Malkeinu, hu Moshienu vehu Yashmienu, berachamav le'enel kol chai. Ani Adonai Elohechem. Imlo Adonai Imlok Adonai Olam, Elohai Sion, Dor Fador, Hallelujah. לדור פדור נגיד, גדלך ולנצה נצקים קדושת הנדיס, וספרך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. sama-sama. Baruch atah Adonai Ha'el HaKadosh. Blessed are you Adonai, the Holy God. Amen. Selanjutnya kita akan menyanyikan Retse. Eloheinu ve'Elohei avotenu, Retse vimnu katenu, katzenu b'mitzvotecha, v'ten kelkenu b'toratecha. Amen. Adenu misufaveka, Samkekenu b'yishurate. Betahel libenu, betahel libenu, betahel libenu, be'avdecha be'emet, betahel libenu, betahel Yisrael, Kadesh Semeha, Baruch atah Adonai Adek Dekat Asaba. Blessed are you Adonai who makes the Shabbat holy. Amin. Kemudian kita masuk ke Avoda. Avoda ini tertulis di dalam Misnah, di dalam Tamid pasal 5, Misnah Tamid pasal 5 ayat 1. Ini dilakukan pada saat imam-imam menyembelih korban di bait suci, mereka melantunkan lantunan ini. Retse Adonai Eloheinu be'amcha Israel, ve'lit filatam she'ef, ve'hasev ha'avoda litfer betecha. Ve'ishei Israel utfilatam be'ahava, ve'kabel beratzon, utehil ratzon tamid avodat Israel lamecha. Eloheinu ve'Elohei avotenu ya'aleh ve'yavo, ve'yagia ve'yara'eh, ve'yiratze ve'yishama. Ve'yipaket ve'yisacher zikronenu viktonenu, ve'zikron avotenu, ve'zikron Masya ben David avdecha, ve'zikron Yerushalayim irkotzecha, ve'zikron kol amcha bet Yisrael levanecha lifleta letova.
לחסן ולחסד ולרחמים ולחיים טובים ולשלום ביום ראש החודש הזה. זוכרנו אדוני אלוהינו בו לטובה ובוגדנו, בו לברכה והושיענו בו לחיים טובים. ובדבר ישועה ורחמים וזבחוננו, ורחם ועלינו הושיענו, כי לך עינינו, כי אל מלכנו ורחום אתה. ותחסנה עינינו בסופך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני המחסיר סכינתו לציון. May your eyes behold your return to Zion in mercy. Blessed are you Adonai who restores his divine presence to Zion. Amin. Hoda'ah. Hoda'ah ini adalah prayer to thanks Hashem. Prayer untuk mengucapkan terima kasih kepada Hashem. Kita berbungkuk pada saat kata modim. Modim anahnu la sha'atahu Adonai Eloheinu Elohei avotenu le'olam va'ed. Zur chayenu magen yishenu atahu ledor fador node lecha unsaper tehilatcha al chayenu hameshurim beyadecha ve'al nishmotenu hapekedot la ve'al nishecha shebchol yom imanu ve'al niflotecha vetovotecha shebchol et erev avocher ותזהוראים הטוב, כי לא חלו רחמך, המרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לה, ועל כולם יתברך ויתרומם, ויתנשא שמחה מלכנו, תמיד לעולם ועד. וכל החיים יודוך סלה, והללויה הגדול, לעולם כי טוב, האל ישועתנו. בעזרתנו סלה, האל הטוב. ברוך אתה אדוני, הטוב שמחתך, נאה להודות. Blessed are you, Adonai, beneficent is your name, and to you it is fitting to offer thanks. Amen. Shem Shalom. Shem Shalom, Tova Uvracha, Chaim Ken V'Chesed V'Rachamim V'Rachamim Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'al Kol Yisrael, Amen. Barchenu Avinu Kulanu Ke'echad, Ve'or Panecha, Ve'or Panecha Natata lanu, Adonai Eloheinu. Shem Shalom, Shem Shalom, Tova Uvracha, Chaim Ken V'Chesed V'Rachamim V'Rachamim Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'al Kol Yisrael, Amen. Torat Chayim Ve'avat Chesed, Ve'avat Chesed, Ustacha Uvracha Ve'Rachamim Ve'Chayim Ve'Salom. Shem Shalom, Shem Shalom, Tova Uvracha, Chaim Ken V'Chesed V'Rachamim V'Rachamim Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'al Kol Yisrael, Amen. Ve'tov b'neicha levarech et amcha, Yisrael b'chol et ufeh
Shemaim fen chesed verachamim alenu ve'al kol Israel ve'al kol Israel amecha. Usefer chaim bracha shalom uparnasa tofa Yeshua v'nechama ugzerot tofot nezacher v'nikatev levanecha anachnu v'kol am beit Israel chaim tofim uleshalom. Baruch ata Adonai hamevarech et amo Israel bashalom. Amen. Yihu leratzon imre v'hegion libi levanecha Adonai suri v'goali Elohai netzor leshoni meira ושפתיים מדבר מרמה, ואלים קלה נפשי תידון, ונפשי כעבר לכל תהיה, ותליבי בתורתך, ומצוותיך תרדוף נפשי, וכל הנופשים עלי רעה, מרעב ורעצתם, וקלקל מחשפתם. יהיו כמוץ לפני רוח, ומעלה אדוני דוחה, למען יחלצון ידידך, הושיע ימינך וענני, אשר למען שמך, אשר למען ימינך, אשר למען תורתך, אשר למען קדושתך, יהיו לרצון, אמרי פי והגיון ליבי לפניך, אדוני סורי וגואלי. Oshe shalom bimbo. Yaseh shalom aleichem kol Israel ve'imru. Amen. Yehi ratzon milfaneka Adonai Eloheinu ve'Eloi avotenu sheibane bet hamikdash bimhera ve'amenu v'ten kelkenu betoratecha. Amen. May it be your will, Adonai, our God and God of our fathers, that the Bet Hamikdash be speedily rebuilt in our days and grant us our portion in your Torah. Amen. Birkat HaChodesh. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת השמיים, ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים שאוסף וכבוד, חיים שהיטב בנו אהבת תורה, ויראת שמיים, חיים שימלא אדוני, משאלות בבינות לטובה, Amen. Selah. May it be your will, Adonai our God, God of our fathers, that you begin for us this month for good and for blessing. May you give to us long life, a life of peace, a life of goodness, a life of blessing, a life of sustenance, a life of physical health, a life in which there is a fear of heaven and a fear of sin, a life in which there is no shame or humiliation, a life of wealth and honor, a life in which we love Torah and fear God, a life in which Adonai fulfills the request of our hearts for good. Amen. Selah. He who performed miracles for our forefathers and liberated them from slavery to freedom, may he quickly liberate us and gather our exile from the four corners of the earth, even all friends of Israel, and show them his salvation. And we will say, Amen. Minyan. Amen. Also on your days of rejoicing at your designated times on Rosh Chodesh, you are to sound the trumpets over your burnt offerings and over the sacrifice of your peace offerings. This will be your reminder before your God. I am Adonai, your God. Adonai, your God. Amen. Tiup shofar hanya berlaku pada siang hari, bukan pada malam hari. Jadi kita tiup shofarnya besok setelah matahari terbit. Kita nyanyikan dulu Enkelohenu. Enkelohenu, Adonai,
malkienu, emosienu, Mikelohenu, Mikadone, Mikemakienu, Emosienu, Nodelelohe, Nodeladone, Nodelemakenu, Nodelemosienu, Baru Elohim, Baru Adonai, Baru Elohim, Baru Moshe, Atahu Elohim, Atahu Adonai, Atahu Elohim, Atahu Elohim, Atahu Elohim, et ketore asmi. You are he to whom our fathers offer up before you the fragrant incense. Amen. Yehi ratzon milfanecha Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu shetechades aleinu chodesh tohu ba'Adoneinu Yeshua Mesichenu shar shalom. Amen. May it be your will, Adonai our God, and God of our fathers, that you renew for us a good month in our Master Yeshua, our Messiah, Prince of Peace. Kita sama-sama katakan, Amin. Amin. Kita akan melakukan birkat Aharon. Silakan angkat tangannya. Yevarechecha Adonai be'izmerecha. Yair Adonai panav elecha v'yichunecha. Yisa Adonai panav elecha ve'Hashem lecha shalom. B'Shem Yeshua Meshikenu shar shalom. Amen. May Adonai bless you and protect you. May Adonai shine his face to you and be gracious to you. May Adonai turn his face to you and give to you peace in the name of Yeshua our Messiah, Prince of Peace. Kita sama-sama katakan, Amin. Amin. Chodesh-tov. Chodesh-tov. Selamat bulan baru, bulan Iyar. Dan selanjutnya kita akan mengucapkan Sefirat HaOmer untuk tanggal 29. Bulan Nisan. Kita hari ini masuk ke hari ke-15. Hari ke-15. Betul atau salah? Betul ya? Ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. 15. 15 ya. Nggak tahu, Pak Ferim gimana? Pak Ferim, betul beneran? Hitung juga. Ngitung juga nggak? Betul. Betul ya. Oke, saya cross check lagi coba sebentar. Oke, selamat hari berenam. Kita masuk ke hari ke-15. Kita akan ucapkan dulu berkat sebelum menghitung Omer. Leshem yichud kutsa brihu ushinte bitkilu urhimu leyachet sem yutke befafke biyichuda shelmi beshem kol Israel. For the sake of the unifications of the Holy One, blessed be He, and His presence in fear and love to unify the name Yutke with Fafke in perfect unity in the name of all Israel. Amin. Kita ucapkan berkatnya. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher kitsanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat ha'omer. Artinya, blessed are you, Adonai, our God, King of the universe, who has sanctified us with His commandments and commanded us concerning the counting of the Omer. Amin. Oke, hari ke-15 di sini dikatakan Hayom Chamisa
Ashar Yom La Omer. Shehem Sheni Savuot V'Yom Echad. Today is 15 days of the Omer, which are 2 weeks and 1 day. Dan untuk sefirahnya adalah Chesed Sebe Tiferet. Chesed Sebe Tiferet, artinya belas kasihan di dalam keindahan. May the merciful one restore unto us the service of the holy temple to its place speedily nowadays. Amin. Selah. Amin. Oke, itu akhir dari Pirkei Avot, Rosh Chodesh, perayaan atau bulan baru. Besok silakan tiup shofar ya. Untuk tiup shofar ada urutannya ya, tekiah, sefarim, teruah, dan tekiah gadolah. Silakan dikombinasikan ya. Tekiah, todet, kemudian sefarim, todet, teruah, tekiah gadola itu tiupan sang raja, raja datang. Tekiah gadola, todet. Yang panjang itu tiupan shofar ya. Itu akhir dari ritual atau acara hari ini ya. Semoga bermanfaat buat Khaverim semua. Saya tutup dengan setelah belajar Torah, dengan siur dan segala macam, saya tutup dengan berkat setelah belajar Torah, baru kata Adonai. Baru kata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chaye olam natabetukenu, baru kata Adonai noten haTorah besem Yeshua Mesichenu. Amin, amin. Diberkati Engkau Hashem, Raja Semesta Alam, yang telah memberikan kepada kami Torah kebenaran dan telah memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkati Engkau Hashem, sang pemberi Torah, di dalam nama Masiah Yeshua. Kita sama-sama katakan, Amin. Amin. Saudara Abah, Khaverim. Kodesh Tov. Toda, akhi. Salam kenal untuk Kodesh Tov. Kodesh Tov. Kodesh Tov, Umevora. Kodesh Tov. Omnivora.